30 menit lalu, aku mengantar suamiku ke bandara untuk dinas dadakan. Namun firasatku membawaku menyusulnya. Dia tidak terbang ke luar negeri, melainkan menemani gundiknya melahirkan. Air mataku kering. Kini, aku siap membuat mereka berdua menyesal seumur hidup. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai dengan keributan yang tidak biasa. Jarum jam di dinding kamar kami baru menunjuk ke angka 5 pagi ketika aku terbangun oleh suara resleting koper yang ditarik dengan kasar. Aku mengerjap, menyesuaikan mata dengan cahaya lampu kamar yang sudah menyala terang. Di sudut ruangan, kulihat suamiku, Hendra, sedang membongkar lemari pakaian dengan napas terengah-engah. Wajahnya tampak tegang, dan sesekali ia mengusap keringat dingin yang mengembun di dahinya. "Mas, ada apa pagi-pagi begini sudah bongkar lemari?" Tanyaku dengan nada tenang, menyingkap selimut dan berjalan menghampirinya. Hendra terlonjak kaget. Ia menoleh dengan cepat, menatapku dengan mata yang sedikit melebar sebelum buru-buru memalingkan wajah ke arah tumpukan baju. "Oh, sayang, maaf membuatmu terbangun. Ini, ada masalah besar di kantor cabang Singapura. Klien VIP kita tiba-tiba membatalkan kontrak sepihak. Bos menyuruhku terbang pagi ini juga untuk mengurus semuanya. Penerbanganku jam 8 pagi, ucapnya dengan nada bicara yang terlalu cepat, nyaris seperti orang yang sedang menghafal naskah. Aku mengangguk pelan, mencerna kata-katanya. Suamiku memang seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan multinasional, dan perjalanan dinas bukanlah hal yang asing. Namun, ada yang mengganjal di hatiku. Biasanya, jika ada dinas mendadak, Hendra akan meneleponku terlebih dahulu, atau setidaknya membangunkanku untuk meminta tolong disiapkan pakaiannya. Pagi ini, ia tampak sangat ingin melakukan semuanya sendiri secara terburu-buru. "Biar aku yang siapkan, Mas. Kamu mandi saja dulu supaya lebih segar," tawarku, mengambil alih beberapa kemeja dari tangannya. "Tidak usah, Andini. Biar aku saja. Waktuku sempit. Aku hanya butuh beberapa baju saja," tolaknya cepat, nyaris merebut kembali kemeja itu dari tanganku. Aku terdiam sejenak. Aku tidak marah, apalagi tersinggung. Di saat-saat seperti ini, kemarahan tidak akan menghasilkan apa-apa selain pertengkaran yang membuang energi. Aku justru memilih untuk mundur satu langkah dan mengamati. Mata jeli seorang istri selalu bisa menangkap detail terkecil. Aku memperhatikan pakaian yang ia masukkan ke dalam koper berukuran sedang itu. Aneh. Untuk sebuah pertemuan krisis dengan klien VIP di luar negeri, ia tidak memasukkan satupun setelan jas formalnya. Ia justru memasukkan celana pendek, kaos santai, dan sebuah jaket tebal yang biasa ia pakai saat udara sedang sangat dingin. Cuaca di Singapura saat ini sedang panas-panasnya, sama seperti di Jakarta. Untuk apa jaket tebal itu? Namun, aku menahan lidahku. "Baiklah. Kalau begitu aku buatkan sarapan dan teh hangat untukmu. Roti panggang cukup?" tanyaku seraya tersenyum tipis. Ya, apa saja. "Tolong cepat ya, sayang," jawabnya tanpa menatap mataku, tangannya sibuk menekan-nekan layar ponselnya dengan gerakan gelisah. Di dapur, sambil mengoleskan mentega di atas roti, telingaku menangkap suara notifikasi pesan yang bertubi-tubi dari ponsel Hendra di kamar. Setiap kali pesan itu berbunyi, aku bisa mendengar langkah kakinya yang berat bergerak cepat mendekati meja nakas. Hatiku mulai diliputi tanda tanya besar, tapi aku terus mengatur napasku agar tetap teratur. Ibu selalu berpesan kepadaku sejak aku kecil, perempuan yang cerdas tidak meledak-ledak saat curiga, melainkan mengumpulkan bukti dalam diam. Ketidakwajaran ini adalah kepingan puzzle pertama yang harus aku susun. 30 menit kemudian, kami sudah berada di dalam mobil menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aku yang memegang kemudi, sementara Hendra duduk di kursi penumpang. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi kaca depan, membuat suasana pagi terasa semakin dingin dan kelabu. Sepanjang perjalanan, Hendra lebih banyak diam. Matanya terpaku pada layar ponsel, dan jempolnya bergerak lincah mengetik sesuatu. Senyum kecil beberapa kali tersungging di bibirnya, namun cepat-cepat ia hapus ketika menyadari aku sesekali meliriknya dari kaca spion tengah. "Penting sekali ya urusannya, Mas? Sampai kamu terlihat sangat sibuk." Pancingku dengan nada datar, memecah keheningan di antara suara ritmis penyeka kaca mobil.
Hendra terkesiap, buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Ah, iya. Ini bos terus-terusan meminta laporan sebelum aku berangkat. Pusing sekali rasanya kepalaku, dalihnya sambil memijat pelipisnya, sebuah gerakan yang sangat kubayar tulus kebohongannya. Aku hanya merespons dengan gumaman pelan. Sesampainya di terminal keberangkatan internasional, aku menepikan mobil. Hujan mulai turun sedikit lebih deras. Aku melepaskan sabuk pengaman, berniat untuk turun dan membantunya menurunkan koper seperti kebiasaanku setiap kali mengantarnya bertugas. Andini, berhenti di situ saja. Kamu tidak usah turun. Hujannya deras, nanti kamu sakit. Cegahnya tiba-tiba, menahan lenganku. Nada suaranya sedikit meninggi, memancarkan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Aku mau menemanimu sampai ke pintu pengecekan, Mas. Biasanya juga begitu, balasku, menatap lurus ke dalam matanya. Hendra memalingkan wajah, menghindari tatapanku. Kali ini tidak perlu. Waktuku sudah mepet. Aku harus lari ke dalam. Kamu langsung pulang saja. Ya? Hati-hati menyetir. Nanti kalau sudah sampai sana dan urusan selesai, aku akan langsung meneleponmu. Ia mencondongkan tubuhnya, mencium pipiku dengan sangat tergesa-gesa, lalu membuka pintu mobil dan berlari menembus hujan sambil menarik kopernya. Aku terdiam di belakang kemudi, memperhatikan punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu kaca otomatis terminal keberangkatan. Aku tidak langsung menginjak pedal gas. Ada sesuatu yang menahanku. Firasatku berteriak bahwa ada yang sangat salah hari ini. Bukannya melajukan mobil menuju jalan pulang, aku justru memutar kemudi dan mengarahkan mobilku ke area parkir bandara. Setelah memarkirkan mobil, aku berjalan menuju sebuah kafe yang terletak di area kedatangan, tepat satu lantai di bawah pintu tempat Hendra masuk tadi. Kafe ini memiliki dinding kaca besar yang menghadap langsung ke arah lobi luar dan jalanan. Aku memesan secangkir kopi hitam tanpa gula, duduk di kursi sudut, dan membiarkan pandanganku menyapu keadaan di luar sana. Mataku mengawasi setiap taksi dan mobil yang berlalu lalang. Aku sendiri tidak tahu pasti apa yang sedang aku tunggu, tapi hatiku menolak untuk percaya bahwa suamiku benar-benar akan terbang ke luar negeri pagi ini. 15 menit berlalu. Kopi di hadapanku mulai kehilangan uap panasnya. Aku menyesapnya perlahan, membiarkan rasa pahit itu menguasai lidahku, seakan mempersiapkan diriku untuk kepahitan yang lebih besar. Aku mengatur napasku, memikirkan segala kemungkinan. Jika dia memang selingkuh, apa yang harus aku lakukan? Menangis? Meratap? Menghancurkan barang? Tidak. Itu bukan diriku. Semakin hatiku merasa terancam, semakin otakku bekerja dengan dingin. Aku akan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Tepat saat menit ke-30 berlalu sejak Hendra masuk ke dalam bandara, mataku menangkap sebuah pergerakan di dekat pintu keluar kedatangan. Jantungku berdetak satu ketukan lebih cepat, namun wajahku tetap tak berekspresi. Di sana, dari balik rintik hujan yang membasahi kaca, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Kemeja biru muda, celana bahan hitam, dan postur tubuh yang selalu kupeluk setiap malam. Itu Hendra. Suamiku keluar dari bandara, melihat ke kanan dan ke kiri dengan waspada. Anehnya, koper sedang yang tadi ia bawa dengan susah payah kini tidak ada bersamanya. Tangannya kosong, hanya menggenggam ponsel di dekat telinganya. Ia tampak berbicara dengan seseorang, wajahnya memancarkan kecemasan bercampur kelegaan. Sesaat kemudian, sebuah taksi berwarna biru menepi di depannya. Hendra segera masuk ke dalam taksi tersebut dengan tergesa-gesa, dan mobil itu pun berlalu membelah hujan. Bibirku menyunggingkan sebuah senyum yang sangat tipis dan dingin. Firasatku benar. Acara kantor dadakan itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Dia tidak pernah memiliki jadwal penerbangan ke Singapura. Dia hanya menjadikanku supir gratis untuk mengantarnya ke bandara, membuang kopernya entah kemana, dan pergi menemui seseorang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku meletakkan selembar uang 100 ribuan di atas meja, meraih kunci mobilku, dan berjalan keluar dari kafe dengan langkah yang mantap dan terukur. Udara dingin menyapu wajahku saat aku berlari kecil menuju area parkir. Pikiranku sangat jernih. Aku tidak merasakan keinginan untuk menjerit atau menangis. Sebaliknya, ada sebuah ketenangan aneh yang menyelimuti seluruh diriku. Ketenangan seorang pemburu yang baru saja menemukan jejak mangsanya. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan segera memacu kendaraanku keluar dari area bandara. Mataku menatap tajam ke jalan tol di depanku.
Aku tahu nomor plat taksi biru yang dinaikinya. Aku sempat mengingatnya dengan jelas sebelum taksi itu melaju. Mobilku melesat di tengah kemacetan pagi Jakarta yang mulai padat. Aku terus memantau setiap taksi biru di depanku. Mataku menyipit tajam. Kita lihat, sejauh mana kamu bisa membohongiku, Mas? Bisikku pelan pada diriku sendiri. Apapun yang kamu sembunyikan di ujung jalan sana, aku pastikan kamu akan membayar mahal untuk setiap detik waktu yang kamu buang untuk membodohiku. Pertunjukan baru saja dimulai, dan aku memegang kendali penuh. Hujan semakin deras mengguyur jalanan tol. Wiper mobilku bergerak cepat, menyapu air yang berusaha menghalangi pandanganku. Mataku tak pernah lepas dari sebuah taksi biru bernomor polisi B1456 TAA yang melaju dua mobil di depanku. Aku menjaga jarak dengan sangat hati-hati, memastikan taksi itu selalu berada dalam jangkauan penglihatanku namun tidak cukup dekat untuk membuat Hendra, yang mungkin saja melihat ke kaca spion, menyadari bahwa mobil istrinya sedang membuntutinya. Awalnya, aku berasumsi taksi itu akan mengarah ke kawasan Hotel Bintang 5 di pusat kota, tempat di mana perselingkuhan biasanya terjadi di balik pintu kamar mewah berpendingin udara. Atau mungkin menuju sebuah apartemen rahasia yang ia sewa tanpa sepengetahuanku. Namun, perkiraanku meleset jauh. Taksi itu justru keluar dari jalan tol dan mengarah ke daerah pinggiran kota yang jarang kami lewati. Jalanan mulai mengecil, diapit oleh pepohonan rimbun dan deretan ruko yang tidak terlalu ramai. Pikiranku berputar cepat, menganalisis setiap kemungkinan. Mengapa pinggiran kota? Apa yang ada di sini? Ketenangan yang sejak tadi aku pertahankan terus menjadi tameng utamaku. Aku tidak membiarkan emosiku mengambil alih kemudi. Jika aku terpancing emosi, aku mungkin akan melakukan kesalahan konyol seperti menabrak taksi itu dari belakang dan menghancurkan semua rencanaku untuk mengumpulkan bukti. Ibu selalu mengajarkan bahwa senjata paling mematikan dari seorang perempuan bukanlah air matanya, melainkan akal sehatnya saat ia sedang disakiti. Semakin dalam rasa sakit itu menusuk, aku harus menjadi semakin logis. Setelah hampir 45 menit berputar-putar di jalanan pinggiran kota, taksi biru itu akhirnya melambat dan berbelok masuk ke sebuah pelataran parkir yang cukup luas. Aku segera menepikan mobilku di seberang jalan, bersembunyi di balik sebuah pohon besar yang rimbun, dan mematikan mesin. Dari kaca jendelaku yang sedikit berkabut, mataku menyipit membaca papan nama besar berwarna merah muda yang terpampang di atas gedung 3 lantai tersebut. Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda. Darah di tubuhku seakan berhenti mengalir sesaat. Napasku tertahan di tenggorokan. Rumah sakit bersalin? Untuk apa Hendra? Suamiku yang pagi ini pamit ke luar negeri untuk mengurus klien VIP, datang ke sebuah rumah sakit bersalin dengan tergesa-gesa? Jawabannya menghantam ulu hatiku dengan sangat keras, namun aku menolak untuk runtuh. Dari seberang jalan, aku melihat Hendra keluar dari taksi. Ia tidak membawa payung, membiarkan tubuhnya sedikit basah oleh sisa-sisa hujan gerimis. Ia berlari kecil memasuki lobi rumah sakit dengan wajah yang penuh harap dan kepanikan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin mobil. Aku tidak akan membiarkan tangan ini gemetar. Aku membuka laci dashboard dan mengeluarkan masker medis berwarna hitam serta sebuah kacamata baca berlensa besar yang biasa aku pakai saat bekerja di depan laptop. Aku mengenakan keduanya, lalu menarik resleting jaketku hingga ke leher. Penyamaran sederhana ini cukup untuk menyembunyikan sebagian besar wajahku, terutama jika aku menunduk. Aku mengambil ponsel pintar dari dalam tas, memastikan baterainya penuh dan memorinya cukup kosong. Aku butuh alat perekam ini lebih dari sekadar mataku sendiri. Dengan langkah yang tenang, teratur, dan sama sekali tidak mencerminkan badai di dalam dadaku, aku keluar dari mobil dan menyeberang jalan menuju rumah sakit tersebut. Aroma khas obat-obatan dan karbol langsung menyengat hidungku begitu pintu kaca otomatis terbuka. Lobi rumah sakit tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang duduk di ruang tunggu, asyik dengan gawai masing-masing. Aku berjalan menuju meja resepsionis. Di sana, seorang perawat wanita parubaya dengan seragam putih bersih sedang merapikan beberapa dokumen. Aku berdeham pelan untuk menarik perhatiannya. "Selamat pagi, Sus." Sapaku dengan suara yang kubuat sedikit serak dan lebih berat dari aslinya. "Saya ingin menjenguk keluarga saya. Kalau tidak salah, masuknya subuh tadi atau pagi ini." Perawat itu tersenyum ramah, tangannya bersiap di atas keyboard komputer. "Selamat pagi, Ibu. Boleh saya tahu nama pasien yang ingin dijenguk?" Aku terdiam sedetik. Aku tidak tahu nama selingkuhannya. Aku tidak punya petunjuk apapun selain nama suamiku sendiri.
Namun, otakku berputar dengan cepat. Aku harus menggunakan satu-satunya senjata yang aku miliki. Begini, Sus. Saya kerabat dari pihak suaminya. Nama suaminya adalah Bapak Hendra. Bisa tolong dicarikan pasien atas nama keluarga Bapak Hendra? Kami belum sempat menanyakan nama lengkap istrinya karena tadi pagi kabarnya sangat mendadak. Kataku dengan lancar, mengarang sebuah skenario yang masuk akal tanpa sedikit pun tergagap. Perawat itu mengangguk mengerti. Jari-jarinya dengan lincah mengetik nama suamiku di sistem rumah sakit. Beberapa detik yang berlalu terasa seperti jam yang berdetak lambat. Aku menatap layar monitor dari balik kacamata besarku, meski aku tidak bisa membaca apa yang tertulis di sana. Ah, iya, ada. Ibu, ucap perawat itu akhirnya, memecah kesunyian. Pasien atas nama Nyonya Rosa. Suaminya memang benar terdaftar atas nama Bapak Hendra. Beliau masuk ruang bersalin VIP di lantai 3 sekitar 1 jam yang lalu karena sudah pembukaan 8. Nyonya Rosa. Istri dari Bapak Hendra. Kata-kata itu meluncur dengan begitu biasa dari bibir perawat tersebut. Namun efeknya seperti ribuan jarum yang ditusukkan serentak ke jantungku. Suamiku, laki-laki yang telah menikahiku selama 4 tahun, telah mendaftarkan wanita lain sebagai istrinya di rumah sakit ini, dan kini wanita itu sedang melahirkan anaknya. Aku tersenyum di balik maskerku, sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai mata. Oh, syukurlah saya tidak salah rumah sakit. Terima kasih banyak, Sus. Ruang VIP lantai 3? Ya. Iya, Ibu. Ruang VIP Mawar. Silakan naik lift di sebelah kanan koridor sana, tunjuknya dengan sopan. Terima kasih, balasku singkat, lalu membalikkan badan. Langkahku terasa ringan, bukan karena bahagia, melainkan karena jiwaku seakan telah terlepas dari raga kasarku. Aku berubah menjadi mesin pengamat yang dingin. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh di balik kacamata besarku. Kemarahan yang memuncak justru membekukan seluruh perasaanku, mengubahnya menjadi fokus yang tajam. Semakin mereka menyakitiku, aku menjadi semakin kuat dan penuh perhitungan. Aku melangkah masuk ke dalam lift yang kosong, menekan tombol angka 3. Ketika pintu lift berdenting dan terbuka, suasana lantai 3 terasa jauh lebih eksklusif dan sepi. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Lampu dinding berwarna kuning temaram memberikan kesan hangat, sangat kontras dengan hawa dingin yang menguasai dadaku. Aku menyusuri koridor panjang, mataku mencari-cari papan nama bertuliskan VIP Mawar. Melewati beberapa kamar, akhirnya aku menemukannya di sudut lorong. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat, hanya menyisakan celah sekitar 2 jari. Samar-samar, aku bisa mendengar suara rintihan tertahan seorang wanita dari dalam ruangan tersebut. Dengan gerakan sangat pelan, tanpa menimbulkan suara sekecil apapun, aku mendekat ke celah pintu itu. Aku memposisikan diriku sedemikian rupa agar aku bisa melihat ke dalam, namun mereka tidak akan bisa melihatku dari sudut pandang mereka. Di atas ranjang rumah sakit yang besar, seorang wanita berambut panjang yang basah oleh keringat sedang berbaring miring, mencengkeram erat pinggiran tempat tidur. Wajahnya meringis menahan sakit yang luar biasa. Dan tepat di sampingnya, duduk di sebuah kursi beralaskan bantal, adalah suamiku, Hendra. Laki-laki yang tadi pagi beralasan harus terbang ke Singapura untuk menyelamatkan perusahaannya. Tangan Hendra menggenggam erat tangan wanita bernama Rosa itu. Ia terus mengusap puncak kepala Rosa dengan penuh kelembutan. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan kepadaku. Tahannya, sayang. Kamu kuat. Sebentar lagi anak kita lahir. Papa ada di sini, menemani mama. Papa tidak akan kemana-mana, bisik Hendra dengan suara bergetar. Kulihat air mata menetes dari sudut mata suamiku. Air mata haru. Air mata cinta. Untuk wanita lain, dan untuk anak dari wanita lain. Sakit sekali. Mas, aku takut. Rintih Rosa, suaranya parau dan terputus-putus. Jangan takut. Aku di sini. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk bisa bersamamu hari ini. Aku tidak peduli dengan urusan kantor atau Andini di rumah. Hari ini, hanya ada kita dan anak kita. Berjuanglah, sayang. Demi cinta kita, ucap Hendra, mengecup kening Rosa berulang kali. Mendengar namaku disebut dengan nada yang begitu meremehkan, diucapkan di tengah-tengah drama persalinan hasil pengkhianatan mereka, membuat sebuah tawa sinis hampir meledak dari tenggorokanku. Namun, aku segera membungkam mulutku sendiri dari balik masker. Aku menarik ponselku dari saku, membuka aplikasi kamera,
mengarahkan lensa ke celah pintu, dan menekan tombol rekam. Aku merekam setiap detik adegan memuakan itu. Aku merekam wajah suamiku yang menangis haru. Aku merekam janjinya yang manis kepada wanita itu. Aku merekam bukti pengkhianatan paling nyata yang tidak akan pernah bisa ia sangkal lagi. Banyak istri yang mungkin akan mendobrak pintu itu, menjambak rambut gundik suaminya, dan menampar wajah laki-laki pengkhianat itu hingga babak belur. Mereka akan berteriak, memaki, dan membuat keributan di rumah sakit. Tapi aku bukan istri semacam itu. Mendobrak pintu sekarang hanya akan membuatku terlihat seperti orang gila yang histeris, dan memberi kesempatan bagi Hendra untuk memutarbalikkan fakta, menuduhku sebagai istri yang tidak punya empati pada orang yang sedang kesakitan. Tidak. Aku akan bermain jauh lebih cerdas dari ini. Aku membiarkan mereka menikmati kebahagiaan palsu mereka hari ini. Aku akan membiarkan mereka merasa menang dan aman dalam kebohongan yang mereka rajut. Karena ketika saatnya tiba, aku akan memastikan mereka jatuh dari tempat yang paling tinggi, tanpa ada satupun jaring penyelamat yang bisa menahan mereka. Setelah mendapatkan video berdurasi 2 menit yang sempurna kualitas gambar dan suaranya, aku menekan tombol berhenti. Aku menyimpan ponselku kembali ke dalam saku, membalikkan badan, dan berjalan menjauh dari ruang VIP Mawar tanpa menoleh lagi. Di balik langkahku yang tenang dan elegan menyusuri koridor rumah sakit, sebuah rencana pembalasan dendam yang kejam, dingin, dan sangat terstruktur mulai tersusun rapi di kepalaku. Hendra telah berani bermain api denganku. Maka, aku akan pastikan, rumah yang ia bangun dari abu pengkhianatan ini akan terbakar habis hingga tak bersisa. Langkahku yang tenang menyusuri lorong rumah sakit berkarpet tebal itu terhenti secara mendadak. Baru 10 langkah aku menjauh dari pintu ruang VIP Mawar, sebuah suara nyaring memecah keheningan lantai 3. Itu adalah tangisan melengking yang memekakan telinga, suara tangisan pertama seorang bayi yang baru saja menghirup udara dunia. Jantungku berdentum 1 kali dengan sangat keras di dalam dada, seolah ada palu godam yang baru saja menghantam tulang rusukku dari dalam. Aku berdiri mematung di tengah koridor yang sepi. Lampu temaram rumah sakit seakan berkedip sejenak, menyoroti bayanganku yang memanjang di atas lantai. Logikaku menyuruhku untuk terus berjalan, kembali ke mobil, dan pulang. Namun, ada dorongan lain yang jauh lebih kuat, sebuah insting bertahan hidup yang menuntutku untuk melihat semuanya sampai tuntas. Aku tidak boleh setengah-setengah dalam mengumpulkan bukti. Aku harus memiliki senjata pamungkas yang tidak akan pernah bisa dibantah oleh pengacara sehebat apapun kelak. Dengan gerakan seringan embusan angin, aku memutar tubuhku perlahan dan kembali mengendap-endap menuju celah pintu yang masih sedikit terbuka itu. Aku berdiri di titik yang sama, menahan napas, dan kembali mengangkat ponselku. Aku menekan tombol rekam sekali lagi. Lensa kameraku menangkap adegan yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan bagi sebuah keluarga, namun bagiku, itu adalah adegan kejahatan yang paling keji. Di dalam ruangan itu, seorang dokter berseragam hijau bedah baru saja mengangkat seorang bayi mungil yang masih berlumuran darah dan lendir. Bayi itu menangis sejadi-jadinya, menggerakkan tangan dan kakinya dengan kuat. "Selamat, Pak Hendra." Bayinya laki-laki, lahir dengan sehat dan sempurna, ucap dokter tersebut dengan nada riang, menyerahkan bayi yang sudah dibungkus kain bedong bersih itu kepada seorang perawat untuk dibersihkan lebih lanjut. Dari celah pintu, aku melihat tubuh suamiku bergetar hebat. Hendra berdiri dari kursinya, tangannya menutupi sebagian wajahnya saat ia menangis terseduh-seduh. Ia mengangguk berulang kali kepada dokter, mengucapkan terima kasih dengan suara yang parau dan syarat akan emosi mendalam. Setelah perawat selesai membersihkan wajah sang bayi merah itu diserahkan langsung ke pelukan Hendra. Cara Hendra menerima bayi itu membuat perutku mual. Ia menggendongnya dengan sangat hati-hati, penuh kelembutan dan puja-puji, seolah ia sedang memegang benda paling rapuh dan berharga di seluruh alam semesta. Ia menundukkan kepalanya, mendekatkan wajahnya ke wajah mungil bayi itu. "Halo, jagoan kecil. Ini Papa," bisik Hendra. Suaranya terekam dengan sangat jelas oleh mikrofon ponselku karena suasana ruangan yang cukup hening setelah tangisan bayi mereda. "Selamat datang di dunia, anakku sayang. Papa berjanji akan memberikan seluruh dunia ini untukmu." Hendra kemudian membalikkan badannya sedikit, berjalan mendekati tepi ranjang tempat Rosa terbaring lemah dengan napas yang masih terengah-engah. Wajah Rosa pucat pasi, namun senyum kemenangan yang menjijikkan terukir jelas di bibirnya. Hendra berlutut di samping ranjang, mendekatkan bayi itu ke wajah Rosa. "Lihat anak kita, sayang.
Dia sangat tampan, mirip sekali denganku. Terima kasih sudah berjuang memberikan keturunan untukku. Kamu adalah ibu yang luar biasa, ucap Hendra seraya mengecup kening Rosa, lalu beralih mengecup pipi bayinya secara bergantian. Panggil dia jagoan kita, Mas. Akhirnya, kamu punya penerus yang selama ini ibu mertuaku idam-idamkan, jawab Rosa dengan suara lemah, namun setiap kata-katanya mengandung racun yang sangat berbisa. Mendengar Rosa menyebut nama ibu mertuaku, rahangku mengeras seketika. Selama 4 tahun pernikahan kami, ibu mertuaku memang tidak pernah berhenti menyindirku perihal anak. Setiap kali ada acara keluarga, beliau selalu bertanya dengan nada menyudutkan, kapan aku akan memberikan cucu untuk keluarga mereka. Beliau menyuruhku minum berbagai macam jamu pahit, memaksaku mendatangi puluhan dokter kandungan, hingga menyebarkan rumor di kalangan kerabat bahwa aku adalah perempuan mandul yang tidak berguna. Dan Hendra, suamiku itu selalu berpura-pura menjadi pahlawan di depanku. Ia selalu memintaku bersabar, berkata bahwa ia mencintaiku apa adanya dan kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Ternyata, waktu yang tepat itu ia ciptakan sendiri di rahim perempuan lain. Kesabarannya kepadaku hanyalah kedok untuk menutupi perselingkuhannya yang menjijikkan ini. Tanganku yang memegang ponsel tetap diam tak bergeming. Tidak ada satupun jariku yang gemetar. Ponsel itu tetap tegak lurus, merekam setiap detail pengkhianatan mereka dengan kejernihan resolusi tinggi. Perempuan lain mungkin akan langsung mendobrak pintu itu sekarang juga. Mereka akan berteriak histeris, melemparkan barang-barang, mencaci maki perempuan di atas ranjang itu, dan memukuli suaminya hingga puas. Kemarahan meledak-ledak adalah reaksi normal bagi seorang istri yang dikhianati di depan mata kepalanya sendiri. Namun, aku sangat mengenal diriku sendiri. Kekuatanku justru terletak pada ketenanganku. Semakin dalam aku disakiti, semakin jernih dan penuh perhitungan otakku bekerja. Marah dan mengamuk sekarang hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Aku mungkin akan diusir oleh satpam rumah sakit, dicap sebagai perempuan gila yang mengganggu ketenangan pasien, dan yang paling parah, Hendra akan memiliki kesempatan untuk menyusun kebohongan baru. Ia bisa menyewa pengacara hebat untuk memutarbalikkan narasi, mengklaim bahwa aku mengalami gangguan mental, dan menggunakan hal itu untuk menceraikanku tanpa membagi harta gono gini dengan adil. Aku tidak akan memberikan mereka kemewahan itu. Pembalasan dendam yang sesungguhnya harus disajikan dalam keadaan dingin, setajam pisau bedah, dan terencana layaknya sebuah permainan catur tingkat tinggi. Aku menekan tombol berhenti pada layar ponselku. Video berdurasi 5 menit itu tersimpan dengan aman di dalam galeri rahasiaku. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan hidupnya hingga ke akar-akarnya. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas, merapatkan resleting jaketku, dan memutar tubuhku untuk yang terakhir kalinya. Aku berjalan meninggalkan ruang VIP mawar tanpa menoleh ke belakang lagi. Sepanjang lorong, wajahku datar seperti tembok. Aku menuruni lift dengan tatapan kosong yang fokus ke depan. Saat aku melewati lobi, perawat yang tadi membantuku mencarikan kamar tersenyum dan mengangguk ke arahku. Aku membalas anggukannya dengan sopan, berjalan keluar dari pintu kaca otomatis, dan disambut oleh embusan angin sejuk sisa-sisa hujan. Hujan di luar sana telah berhenti, menyisakan genangan air di aspal pelataran parkir dan udara yang berbau tanah basah. Aku berjalan menuju mobilku yang terparkir aman di bawah pohon rindang di seberang jalan. Setelah membuka kunci otomatis, aku masuk ke dalam dan duduk di kursi kemudi. Aku menutup pintu dengan rapat, memisahkan diriku dari dunia luar. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, kesunyian menyergapku dengan sangat tiba-tiba. Aku melepaskan kacamata besarku dan membuang masker hitam yang sejak tadi menutupi wajahku ke kursi penumpang di sebelah. Aku menatap lurus ke arah kaca spion tengah, melihat pantulan wajahku sendiri. Wajah seorang perempuan berusia 30 tahun yang selalu berusaha menjadi istri yang sempurna. Aku selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapannya. Aku mengurus semua keperluan rumah tangga tanpa pernah mengeluh. Dan aku bahkan menggunakan tabungan pribadiku dari hasil kerjaku sendiri untuk membantu menutupi cicilan rumah kami saat Hendra beralasan gajinya dipotong karena pandemi 2 tahun lalu. Tiba-tiba, setetes air mata jatuh dari sudut mata kiriku. Air mata itu terasa sangat dingin saat meluncur membasahi pipiku. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebodohan. Aku menangisi diriku sendiri yang begitu mudah percaya pada kata-kata manis dan pelukan palsunya selama bertahun-tahun. Namun, itu adalah tetesan air mata pertama dan terakhirku untuk laki-laki bernama Hendra. Dengan satu gerakan cepat dan kasar,
Aku mengusap pipiku dengan punggung tanganku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara sebanyak-banyaknya, lalu menghembuskannya perlahan. Saat udara itu keluar dari mulutku, segala rasa kasihan, cinta, dan keraguan yang tersisa di dalam hatiku ikut terbuang. Hati yang tadinya hangat dan penuh kasih sayang itu kini membeku sepenuhnya. Kamu pikir kamu pintar, Mas? Bisikku pada ruang kosong di dalam mobil, suaraku terdengar rendah dan sangat mematikan. Kamu pikir kamu bisa membohongiku dan menikmati hidup baru dengan uangku? Kita lihat saja nanti. Aku akan membuat kalian berdua memohon ampun sambil berlutut di bawah kakiku. Aku akan membuat kalian menyesal pernah mengenalku. Aku memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu halus, memecah kesunyian di dalam kabin. Aku memindahkan persneling dan menginjak pedal gas, melajukan kendaraanku keluar dari area rumah sakit pinggiran kota itu. Saat mobilku melesat kembali memasuki jalan tol yang mengarah ke pusat kota Jakarta, pikiranku sudah bekerja beberapa langkah ke depan. Sandiwara ini baru saja dimulai, dan aku siap menjadi sutradara sekaligus aktor utamanya. Aku akan pulang, bersiap menyambut malam panjang, dan menyusun kerangka kehancuran bagi suamiku dengan sangat teliti. Langkah pertama, audit keuangan total secara diam-diam malam ini juga. Aku memarkirkan mobil di garasi rumah kami menjelang sore hari. Rumah 2 lantai berdesain minimalis ini tampak sangat sepi dan damai dari luar, sangat kontras dengan badai yang baru saja menghantam kewarasanku beberapa jam yang lalu. Aku membuka pintu utama, masuk ke dalam rumah yang bersih dan rapi hasil kerja kerasku setiap akhir pekan. Aroma pengharum ruangan beraroma lavender menyambutku, wangi yang selalu disukai Hendra karena katanya bisa membantunya tidur nyenyak setelah lelah bekerja. Mengingat hal itu kini hanya membuatku ingin membuang semua botol pewangi itu ke tempat sampah. Namun, aku menahan diri. Aku tidak boleh merusak satu barang pun di rumah ini. Setiap benda, setiap perabot, dan setiap dinding di rumah ini adalah aset yang harus aku lindungi. Aku berjalan menuju dapur, menyeduh secangkir teh chamomile hangat untuk menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Sambil menyesap teh, aku duduk di kursi meja makan, memandangi ruangan yang selama 4 tahun ini kusebut sebagai surga kecilku. Mulai detik ini, rumah ini bukan lagi surga, melainkan medan pertempuran tak kasat mata. Sore berganti malam dengan cepat. Aku telah membersihkan diri, mengenakan pakaian tidur sutra favoritku, dan duduk bersandar di kepala tempat tidur sambil membaca sebuah buku fiksi. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Aku menunggu dengan sabar. Jarum jam menunjuk angka 8 malam saat ponsel di nakas sebelahku akhirnya bergetar hebat dan layar-layarnya menyala terang, memutar nada dering khusus panggilan masuk. Sebuah senyum miring dan sangat dingin otomatis terbentuk di bibirku saat melihat nama suamiku tercinta tertera di layar. Lengkap dengan emotikon hati merah yang ia atur sendiri di ponselku. Ia menelepon melalui panggilan video aplikasi WhatsApp. Aku berdeham pelan, mengatur pita suaraku agar terdengar lembut, perhatian, dan sama sekali tidak menaruh curiga. Aku menekan tombol hijau dan layar ponselku langsung menampilkan wajah Hendra. "Halo, sayang," sapa Hendra dari seberang layar. Wajahnya terlihat sedikit lelah, namun matanya memancarkan binar kelegaan yang ia samarkan dengan sangat baik. Aku menatap layar ponsel dengan saksama. Hendra sedang duduk bersandar pada sebuah bantal putih bersih. Di belakangnya, hanya terlihat dinding bercat putih polos dan sebagian bingkai kayu jendela yang tertutup gorden tebal berwarna krem. Sangat cerdas. Ia mencari sudut ruangan di kamar rawat inap VIP itu yang tidak menampilkan peralatan medis apapun. Menata pencahayaan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti kamar hotel pada umumnya. Dan yang paling membuatku ingin tertawa sinis adalah pakaiannya. Ia mengenakan jaket tebal berkerah tinggi yang tadi pagi ia masukkan ke dalam koper, menutupi kemeja kasualnya. "Halo, Mas. Akhirnya kamu menelepon juga. Bagaimana penerbangannya? Lancar?" Balasku dengan nada riang, memiringkan kepalaku sedikit agar terlihat manis di kamera. "Puji Tuhan lancar, sayang. Tapi sumpah, aku lelah sekali," keluhnya sambil menghela napas panjang dan memijat pangkal hidungnya, berakting seolah ia adalah pekerja keras yang sedang memikul beban dunia. Begitu mendarat di Changi, aku langsung disambut oleh perwakilan klien dan kami rapat maraton sampai sore tadi. Kepalaku rasanya mau pecah menghadapi tuntutan mereka yang tidak masuk akal. "Ya ampun, kasihan sekali suamiku," ucapku dengan suara penuh empati buatan, menahan keinginan untuk meludah ke layar ponsel. "Kamu harus banyak istirahat.
Mas. Oh ya? Kamu di hotel mana sekarang? Kenapa pakai jaket tebal begitu di dalam kamar? Hendra sedikit terkesiap, tangannya tanpa sadar merapatkan kerah jaketnya. Oh, ini. Aku menginap di hotel dekat kawasan Marina Bay yang sudah dipesan kantor. Entah kenapa malam ini Singapura sedang dingin sekali, hujan deras dari sore. Apalagi AC sentral di kamar hotel ini sepertinya rusak. Suhunya tidak bisa dinaikkan, dinginnya minta ampun rasanya menusuk tulang. Makanya aku terpaksa pakai jaket ini dari tadi. Sebuah kebohongan yang sangat rapi. Jika saja aku tidak mengikutinya tadi pagi, jika saja aku tidak berdiri di balik pintu kamar VIP Mawar dan melihatnya memegang tangan gundiknya, aku pasti akan percaya 100% pada bualannya ini. Aku mungkin akan merasa bersalah karena bersantai di rumah sementara suamiku kedinginan mengurus pekerjaan di negara orang. Astaga, kamu sudah minta pihak hotel untuk memindahkan kamarmu. Mas? Nanti kamu masuk angin kalau kedinginan terus seperti itu. Kataku dengan wajah cemas, memainkan peranku sebagai istri teladan hingga titik maksimal. Sudah, sayang. Tapi pihak resepsionis bilang semua kamar sedang penuh malam ini. Tidak apa-apa, aku bisa bertahan kok. Minum teh hangat dan pakai selimut berlapis juga sudah lumayan. Jawabnya sambil memaksakan sebuah senyum tipis, terlihat sangat menikmati sandiwara ini. Kamu sendiri bagaimana di rumah? Sudah makan malam? Jangan lupa kunci semua pintu ya. Aku khawatir meninggalkanmu sendirian. Perhatian palsunya membuat bulu kuduku berdiri, tapi aku tetap menjaga suaraku agar tetap stabil. Aku baik-baik saja di rumah, Mas. Tadi aku sudah makan. Pintunya juga sudah kukunci semua. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu besok. Jangan lupa minum vitaminmu. Ya. Pasti, sayang. Terima kasih pengertiannya. Istriku memang yang paling hebat. Pujinya dengan nada merayu yang dulu selalu berhasil membuat wajahku merona, namun kini hanya terdengar seperti suara gesekan kuku di atas papan tulis. Sepertinya aku harus tidur sekarang, mataku sudah sangat berat. Besok pagi-pagi sekali aku harus kembali rapat dengan bos besar. Aku akan meneleponmu lagi besok siang kalau ada waktu istirahat. Tentu, Mas. Selamat istirahat. Semoga besok urusannya cepat selesai dan kamu bisa segera pulang. Aku merindukanmu. Ucapku lembut, mengucapkan kata rindu yang rasanya seperti menelan pecahan kaca. Aku juga merindukanmu, sayang. Sangat. Selamat malam. Panggilan video itu pun terputus. Layar ponselku kembali menampilkan menu utama. Senyum lembut yang sejak tadi menghiasi wajahku memudar seketika, digantikan oleh raut wajah datar yang sedingin es. Pertunjukan teater untuk malam ini telah usai. Kini saatnya aku melakukan pekerjaanku yang sebenarnya. Aku menyingkap selimut, turun dari tempat tidur, dan berjalan cepat menuju ruang kerja Hendra yang berada di ujung lorong lantai 2. Ruangan ini adalah area terlarang bagiku, dengan alasan klise bahwa ia membutuhkan privasi mutlak untuk menyimpan dokumen rahasia perusahaan agar tidak tersenggol atau terbuang saat aku membersihkan rumah. Dulu, aku selalu menghargai batas privasi itu. Namun malam ini, tidak ada lagi aturan yang berlaku. Aku menyalakan lampu ruang kerja, mengunci pintu dari dalam, dan berjalan lurus menuju rak buku besar dari kayu jati yang menutupi setengah dinding. Di sudut paling bawah rak tersebut, tersembunyi di balik tumpukan map tebal yang berdebu, terdapat sebuah brankas besi berukuran sedang. Hendra tidak pernah tahu bahwa 2 tahun lalu, saat ia mabuk berat sepulang dari pesta perayaan akhir tahun kantornya, ia tanpa sadar meracau dan menyebutkan kombinasi angka brankas ini berulang kali sambil tertawa. Otakku yang terbiasa mengingat detail kecil dengan mudah merekam angka tersebut. Meski saat itu aku tidak memiliki niat buruk apapun untuk membukanya. Aku berlutut di lantai, menyingkirkan map-map berdebu itu, dan mulai memutar tombol kombinasi pada brankas. Kanan ke angka 14, kiri ke angka 08, kanan lagi ke angka 90. Angka-angka yang belakangan aku sadari adalah tanggal lahir ibu mertuaku. Sebuah bunyi, klik, yang halus terdengar, menandakan kunci mekanisnya telah terbuka. Aku menarik gagang logam yang dingin itu. Pintu brankas terbuka lebar, menampilkan tumpukan map plastik berbagai warna, beberapa buku tabungan, dan sebuah kotak perhiasan kecil. Aku meraih tumpukan buku tabungan itu terlebih dahulu. Ada 4 buku tabungan dari bank yang berbeda, semuanya atas nama Hendra. Aku membalik lembar demi lembar mutasi terakhir yang tercetak di sana. Mataku menyipit tajam saat melihat rentetan angka yang tertera.
Ratusan juta rupiah mengalir keluar dari rekening-rekening ini setiap bulannya. Tujuan transfernya hanya satu, sebuah nomor rekening atas nama Rosa Marlina. Ada transfer untuk biaya perawatan, belanja bulanan, uang muka mobil, hingga transfer bernilai fantastis sebulan yang lalu dengan keterangan pelunasan biaya rumah sakit VIP. Tanganku bergerak lincah, memotret setiap halaman buku tabungan itu menggunakan ponselku, memastikan setiap angka dan tanggal tercetak dengan sangat jelas di layarku. Namun, kejutan sebenarnya baru kudapatkan saat aku membuka sebuah map plastik merah yang berada di urutan paling bawah. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen resmi berlogo Garuda. Sertifikat hak milik atas sebuah rumah. Aku membaca nama yang tertera di sertifikat itu, dan napasku tertahan sejenak. Pemegang hak, Rosa Marlina. Rumah itu berlokasi di sebuah perumahan elit yang jaraknya tidak jauh dari rumah sakit bersalin tempat mereka berada saat ini. Sertifikat itu baru dikeluarkan 6 bulan yang lalu. Saat itu, Hendra menangis di hadapanku, memohon agar aku mencairkan deposito pribadiku untuk membantunya menutupi kerugian proyek kantor yang dituduhkan kepadanya, atau ia akan dipenjara. Bodohnya aku, karena cinta dan rasa kasihan yang buta, aku mencairkan seluruh uangku dan mentransfernya ke rekening Hendra. Ternyata, uang hasil keringatku selama bertahun-tahun ia gunakan untuk membelikan rumah mewah bagi gundiknya. Otakku yang dingin mulai merangkai kepingan-kepingan fakta ini dengan kecepatan kilat. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahanku, ia juga merampok harta pribadiku secara sistematis. Kemarahan yang sempat mereda kini kembali membakar, namun kali ini bentuknya bukan lagi api yang meledak-ledak, melainkan bara biru yang membakar dengan sangat tenang dan menghancurkan apa saja yang disentuhnya tanpa sisa. Aku membereskan semua dokumen, memasukkannya kembali ke dalam brankas dengan posisi yang persis sama seperti semula, dan menguncinya rapat-rapat. Tidak boleh ada satupun jejak yang tertinggal. Aku membawa ponselku keluar dari ruang kerja, kembali ke kamarku, dan duduk di meja rias. Aku membuka aplikasi kontak, mencari sebuah nama yang sudah lama tidak aku hubungi. Pak Darmawan. Pengacara senior yang juga merupakan sahabat mendiang ayahku. Beliau adalah orang yang mengurus segala urusan hukum keluarga kami sejak aku masih kecil. Aku melirik jam dinding, pukul 10 malam. Mungkin tidak sopan menelepon selarut ini, namun urusan ini tidak bisa menunggu matahari terbit. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara bariton yang berat dan tenang menjawab dari seberang. Halo, Andini. Nak, ada apa menelepon malam-malam begini? Tumben sekali. Apa semua baik-baik saja? Sapa Pak Darmawan dengan nada khawatir. Selamat malam, Pak Darmawan. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Jawabku dengan suara yang datar, tegas, dan sangat jernih. Tidak ada isak tangis, tidak ada nada panik. Hanya ketenangan mutlak. Tidak, Pak. Semuanya sangat tidak baik-baik saja. Ada apa? Nak? Suaramu terdengar sangat serius. Apa ini tentang Hendra? Benar, Pak. Saya butuh bantuan Bapak secepatnya. Ucapku sambil menatap bayanganku sendiri di cermin meja rias. Saya baru saja menemukan bukti kuat bahwa Hendra berselingkuh, memiliki anak di luar nikah yang baru saja lahir hari ini, dan yang paling krusial, ia menggelapkan miliaran rupiah aset dan uang pribadi saya untuk menghidupi perempuan itu. Terdengar helaan napas panjang dari seberang telepon. Astaga, Bapak sudah menduga hal ini akan terjadi sejak ia memaksamu mencairkan deposito itu, tapi Bapak tidak punya bukti. Nak Andini, kamu menangis? Tenangkan dirimu, kita akan. Saya tidak menangis, Pak. Potongku cepat, suaraku sedingin es di kutub utara. Saya tidak punya waktu untuk menangis. Saya butuh Bapak menyiapkan draft gugatan cerai dengan tuntutan pembagian harta gonogini secara tidak proporsional karena perselingkuhan. Saya juga ingin Bapak menyusun langkah hukum pidana untuk kasus penggelapan dana dan penipuan terencana. Saya sudah mengumpulkan semua buktinya. Video persalinan, mutasi rekening, hingga sertifikat rumah atas nama selingkuhannya yang dibeli menggunakan uang saya. Hening sejenak di seberang sana. Pak Darmawan sepertinya terkejut mendengar betapa tenangnya nadaku saat merencanakan kehancuran suamiku sendiri. Kamu sangat luar biasa, Andini. Ayahmu pasti bangga melihat putrinya tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan sangat rasional dalam menghadapi badai. Ucap Pak Darmawan, nada suaranya kini dipenuhi dengan rasa hormat profesional. Baiklah. Kirimkan semua salinan bukti yang kamu miliki ke email saya malam ini juga.
Besok pagi-pagi sekali, tim saya akan mulai bekerja meretas aliran dana itu secara legal dan membekukan aset-aset yang bisa kita amankan. Terima kasih, Pak Darmawan. Tolong kerjakan ini dengan sangat rahasia. Hendra tidak boleh mencium rencana kita sedikit pun sampai hari eksekusi tiba. Saya ingin melihatnya jatuh tepat di titik tertinggi kebahagiaan palsunya. Serahkan semuanya pada Bapak. Nak, kita akan buat laki-laki itu membayar setiap sen dan setiap tetes air mata yang ia curi darimu. Aku mematikan sambungan telepon. Malam ini, aku akan tidur dengan sangat nyenyak. Di tempat yang jauh, Hendra mungkin sedang tertidur sambil memeluk bayinya, merasa dirinya adalah pria paling beruntung karena berhasil mengelabui istri bodohnya di rumah. Biarkan saja. Biarkan ia menikmati sandiwara lintas negaranya. Karena sebentar lagi, panggung yang ia bangun dengan susah payah itu akan kuruntuhkan tepat di atas kepalanya sendiri. 3 hari setelah keberangkatan fiktifnya ke Singapura, pintu depan rumahku terbuka. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah, menyesap teh melati sambil menonton acara televisi yang sebenarnya sama sekali tidak kuperhatikan. Suara roda koper yang beradu dengan lantai keramik membuatku menoleh. Di ambang pintu, berdirilah suamiku. Hendra memasang wajah lelah yang sangat meyakinkan, bahunya sedikit menurun, dan ia melonggarkan dasinya dengan gerakan lambat seolah seluruh beban perusahaan baru saja diangkat dari pundaknya. Ia berjalan menghampiriku, meletakkan sebuah kantong kertas belanjaan berlogo merek coklat terkenal di atas meja, lalu mendaratkan sebuah kecupan singkat di dahiku. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau khas rumah sakit yang samar-samar masih tertinggal di jaketnya langsung menyergap penciumanku. Aku tidak beringsut. Aku membiarkannya mengecupku, sementara di dalam kepalaku, aku sedang menghitung mundur hari menuju kehancurannya. Aku pulang, sayang. Maaf baru bisa mengabari saat sudah mendarat. Jadwal penerbangannya dimajukan dan aku tidak sempat memegang ponsel sama sekali, ucapnya dengan suara serak buatan. Ia merebahkan tubuhnya di sofa sebelahku, memejamkan mata sejenak. Urusan di sana benar-benar menguras tenaga. Tapi syukurlah, semuanya sudah selesai dengan baik. Bos besar sangat puas dengan kinerjaku. Aku tersenyum lembut, sebuah senyuman yang sudah kulatih berkali-kali di depan cermin agar terlihat sangat tulus dan penuh kasih sayang. Aku menuangkan secangkir teh hangat dari teko porselen dan menyodorkannya ke hadapan Hendra. Minum dulu tehnya, Mas. Kamu pasti sangat kelelahan, kataku dengan nada suara yang tenang dan mengayomi. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari setitik saja rasa bersalah di sana. Namun, laki-laki ini benar-benar seorang aktor yang berbakat. Ia membalas tatapanku dengan binar mata yang memancarkan kelegaan palsu. Terima kasih, Andini. Kamu memang selalu tahu apa yang aku butuhkan, ucapnya sambil meminum teh itu perlahan. Ia kemudian menunjuk kantong kertas di atas meja. Oh ya, itu ada sedikit oleh-oleh untukmu. Coklat kesukaanmu dari Bandara Changi, dan sebuah botol parfum keluaran terbaru. Aku ingat parfummu sudah hampir habis bulan lalu. Aku melirik bingkisan itu. Coklat impor dan parfum mahal. Barang-barang yang bisa dengan mudah ia beli di salah satu pusat perbelanjaan mewah di Jakarta sesaat sebelum ia pulang ke rumah ini. Ia pikir dengan menyogokku menggunakan barang mewah, ia bisa menutupi jejak busuknya. Aku mengangguk pelan, menyentuh tangannya dengan lembut. Terima kasih banyak, Mas. Kamu tidak perlu repot-repot membelikan barang mahal. Asalkan kamu pulang dengan selamat, itu sudah lebih dari cukup untukku. Balasku dengan intonasi yang begitu manis hingga rasanya aku ingin memuntahkan isi perutku sendiri. Hendra tersenyum lebar, tampak sangat puas dengan reaksiku. Ia mengusap rambutku sekilas sebelum bangkit berdiri. Aku mau mandi air hangat dulu ya. Badanku rasanya lengket semua. Setelah itu aku ingin tidur sebentar sebelum makan malam. Tentu. Aku sudah menyiapkan air hangatnya di kamar mandi atas. Handuk bersihmu juga sudah ada di sana, jawabku sambil membereskan cangkir tehnya. Begitu punggung Hendra menghilang di balik pintu kamar mandi dan terdengar suara gemericik air dari pancuran, seluruh kepalsuan di wajahku luntur tak bersisa. Wajahku berubah menjadi datar, dingin, dan kaku. Waktuku tidak banyak. Ia terbiasa mandi selama 20 menit, dan aku harus menyelesaikan misiku sebelum air pancuran itu berhenti mengalir. Aku berjalan cepat menuju kamar tidur kami dengan langkah tanpa suara. Hendra meninggalkan ponsel pintarnya tergeletak begitu saja di atas kasur, sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. Biasanya ia selalu membawa ponsel itu kemanapun, bahkan ke kamar mandi.
Namun, karena ia merasa sandiwaranya berhasil sempurna dan aku tampak sangat percaya padanya, pertahanannya sedikit mengendur. Ini adalah celah yang sudah kutunggu-tunggu. Aku segera membuka laptopku yang sudah menyala di atas meja kerja di sudut kamar. Jari-jariku dengan cepat mengetikkan alamat situs web aplikasi pesan singkat yang paling sering digunakan orang. Sebuah kode batang berbentuk kotak hitam putih muncul di layar monitor, menunggu untuk dipindai. Aku mengambil ponsel Hendra. Untungnya, ia hanya menggunakan kata sandi pola yang sangat mudah ditebak. Pola itu adalah huruf Z, huruf awal dari zodiaknya. Betapa klise dan bodohnya laki-laki ini. Aku membuka kunci layarnya, masuk ke dalam aplikasi pesannya, dan menekan opsi perangkat tertaut. Jantungku berdetak dengan ritme yang teratur. Tidak ada tangan yang gemetar, tidak ada napas yang memburu. Kekuatanku selalu bertumpu pada ketenanganku. Semakin aku disakiti, akal sehatku bekerja semakin tajam. Aku mengarahkan kamera ponsel Hendra ke layar laptopku. Dalam hitungan detik, layar laptopku berubah. Seluruh percakapan, kontak, dan riwayat pesannya kini berpindah sempurna ke layarku. Aku segera mengembalikan ponselnya ke posisi semula di atas kasur, persis dengan kemiringan yang sama saat ia meninggalkannya. Aku kembali duduk di depan laptop, mengecilkan kecerahan layar agar tidak terlalu mencolok jika ia tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Mataku langsung tertuju pada sebuah kontak yang disematkan di posisi paling atas. Nama kontak itu disimpan dengan inisial RM Kantor. Sangat cerdik menyamarkan nama selingkuhannya sebagai rekan kerja. Aku mengklik percakapan itu dan mulai membaca. Ruangan di sekitarku seakan menghilang, digantikan oleh rasa muak yang menjalar perlahan ke seluruh pembuluh darahku. Pesan-pesan itu dipenuhi dengan panggilan sayang, foto-foto bayi merah yang sedang tertidur lelap, dan kalimat-kalimat rindu yang sangat menjijikkan. Papa sedang di jalan pulang ke rumah ya, sayang. Harus berhadapan dulu dengan si kaku yang membosankan itu. Sabar ya, besok siang papa janji akan mampir ke sana lagi melihat jagoan kita, tulis Hendra beberapa jam yang lalu. Si kaku yang membosankan. Begitu caramu menyebut wanita yang telah mengabdi padamu selama 4 tahun, mengurus bajumu, menyiapkan makananmu, dan meminjamkan uangnya untuk menyelamatkan kariermu yang hampir hancur. Sebuah senyum sinis yang sangat tipis terukir di sudut bibirku. Aku membaca balasan dari Rosa. Hati-hati di jalan, Papa. Ibu dan jagoan kecil kita akan selalu menunggu di sini. Oh ya Mas, soal rencana akhir pekan ini, aku sudah hubungi pihak catering dan dekorasi. Pesta akikah anak kita harus jadi yang paling mewah di perumahan ini. Teman-teman kantormu yang tahu hubungan kita juga sudah aku kirimkan undangan digitalnya. Kita gelar acara hari Minggu pagi ya, Mas. Mataku memicing saat membaca bagian terakhir dari pesan tersebut. Hari Minggu pagi. Otakku langsung mencocokkan jadwal itu dengan kalender di kepalaku. Hari Minggu ini adalah jadwal rutin arisan keluarga besarku, dan bulan ini giliran rumahku yang menjadi tuan rumahnya. Hendra tahu persis tentang jadwal ini. Lalu, apa balasannya? Aku menggulir layar ke bawah untuk membaca respons Hendra. Bagus sekali, sayang. Lakukan apa saja yang membuatmu bahagia. Masalah uang jangan dipikirkan, sudah aku transfer ke rekeningmu. Soal hari Minggu, tenang saja. Andini sedang sibuk mengurus arisan keluarganya di rumah. Aku akan beralasan ada turnamen golf dengan klien penting dari pagi sampai sore. Jadi aku bisa seharian menemanimu dan merayakan pesta anak kita. Rencananya sangat rapi dan licik. Ia berniat menggunakan kesibukanku mengurus keluargaku sendiri sebagai alibi agar ia bisa bersenang-senang merayakan kelahiran anak haramnya. Ia benar-benar menganggapku sebagai pion bodoh yang bisa ia letakkan di mana saja sesuai keinginannya. Suara air pancuran dari kamar mandi tiba-tiba berhenti. Waktuku habis. Aku segera mengecilkan jendela peramban di laptopku, menyamarkannya di balik layar dokumen pekerjaan, lalu bangkit dari kursi. Aku merapikan sedikit tatanan rambutku, dan berjalan keluar kamar tepat ketika Hendra membuka pintu kamar mandi dengan handuk yang melilit pinggangnya. Air hangatnya pas sekali, sayang. Rasanya lelahku langsung luntur. Sapa Hendra sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Syukurlah kalau begitu, Mas. Cepat pakai bajumu, aku akan siapkan makan malam di bawah. Balasku dengan nada yang sangat biasa, seolah aku tidak baru saja membaca bukti bahwa suamiku sedang merencanakan pesta perayaan pengkhianatannya di akhir pekan ini. Malam itu, kami makan malam dalam suasana yang tenang. Hendra banyak bercerita tentang keindahan kota Singapura,
tentang makanan yang ia cicipi di sana, dan tentang betapa kerasnya ia bernegosiasi demi perusahaan. Aku mendengarkan setiap kebohongannya sambil mengunyah makananku dengan pelan. Setiap kali ia menyelesaikan sebuah kalimat dusta, aku hanya tersenyum dan memberikan pujian yang tepat. Aku mengamati wajahnya, memperhatikan bagaimana bibirnya bergerak merangkai omong kosong tanpa ada sedikit pun rasa ragu. Laki-laki ini tidak hanya pembohong, ia adalah manipulator sejati. Keesokan harinya, tepat setelah Hendra berangkat ke kantor, roda rencanaku mulai berputar dengan kecepatan penuh. Hal pertama yang aku lakukan adalah mengambil ponselku dan menelepon kakak perempuanku, Mbak Rini. Ia adalah koordinator arisan keluarga kami. Halo, Mbak Rini. Maaf mengganggu pagi-pagi, sapaku saat telepon tersambung. Andini. Tidak apa-apa. Ada apa, Din? Soal menu arisan hari Minggu nanti, kamu mau pesan catering atau masak sendiri? Tanya Mbak Rini dengan nada ceria. Nah, justru itu yang mau aku bicarakan, Mbak. Sepertinya arisan hari Minggu besok tidak bisa diadakan di rumahku. Ucapku sambil berjalan menyusuri ruang tamu, merapikan bantal sofa dengan gerakan yang sangat tenang. Loh, kenapa mendadak sekali? Ada masalah? Nada suara Mbak Rini berubah panik. Iya, Mbak. Semalam pipa air di rumahku tiba-tiba bocor parah. Plafon ruang keluarga sampai merembes dan tukang bilang perbaikannya butuh waktu berhari-hari. Debu dan material bangunan ada di mana-mana. Tidak mungkin kita mengadakan acara kumpul keluarga dalam kondisi rumah berantakan begini. Jelasku dengan alasan yang sangat logis dan sulit untuk dibantah. Ya ampun, kasihan sekali kamu, Din. Pasti repot sekali mengurusnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Biar arisan bulan ini dialihkan ke rumah Mbak saja ya. Nanti Mbak yang kabari keluarga yang lain. Kamu fokus saja perbaiki rumahmu. Hendra bantu urus juga kan? Iya, Mbak. Hendra juga sedang pusing mengurus tukang. Terima kasih banyak ya, Mbak Rini. Bulan depan aku pasti ganti jadwalnya. Aku menutup telepon dengan perasaan lega. Satu masalah telah teratasi. Kini, jadwal hari Mingguku benar-benar kosong. Hendra mengira aku akan sibuk melayani keluargaku di rumah, sementara ia bersenang-senang di pesta gundiknya. Ia salah besar. Aku justru memiliki seluruh waktu di dunia ini untuk mempersiapkan kejutan paling tak terlupakan dalam hidupnya. Langkah selanjutnya, aku mengambil kunci mobil dan melaju menuju sebuah percetakan foto digital yang cukup besar di pusat kota. Aku membawa ponselku, menyerahkan file video dan foto yang aku rekam di rumah sakit tempo hari kepada petugas percetakan. Aku meminta mereka mencetak tangkapan layar dari video tersebut. Foto Hendra yang sedang mencium kening Rosa, foto Hendra yang sedang menggendong bayi itu, dan foto wajah Rosa yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Aku meminta semuanya dicetak dalam ukuran besar, dengan kualitas kertas terbaik dan warna yang paling tajam. Setelah selesai dari percetakan, aku mampir ke sebuah toko perlengkapan kado eksklusif. Aku memilih sebuah kotak hadiah berukuran sedang yang terbuat dari bludru berwarna merah marun. Warnanya sangat elegan, mewah, dan menyiratkan kesan mendalam. Aku juga membeli pita sutra berwarna emas untuk mengikat kotak tersebut. Tidak ada yang boleh curiga dengan penampilan luar kado ini. Semuanya harus terlihat sempurna, seperti hadiah dari seorang sahabat yang tulus. Sesampainya di rumah, aku kembali membuka brankas rahasia di ruang kerja Hendra. Aku mengambil buku tabungan yang memuat riwayat transfer miliaran rupiah ke rekening Rosa, lalu membuat salinan fotokopi yang sangat jelas. Aku juga memfotokopi sertifikat rumah atas nama Rosa yang dibeli menggunakan uang hasil keringatku. Sore harinya, seorang kurir dari kantor pengacara Pak Darmawan tiba di rumahku. Ia menyerahkan sebuah map coklat tebal bersegel rahasia. Aku membukanya di ruang kerjaku sendiri. Di dalamnya terdapat dokumen yang sudah kuinginkan sejak malam itu. Surat gugatan cerai resmi, lengkap dengan tuntutan pembagian harta yang telah disusun sedemikian rupa untuk memiskinkan Hendra secara legal. Selain itu, terdapat juga draft laporan kepolisian terkait penggelapan dana dan penipuan yang sudah siap ditandatangani. Pak Darmawan bekerja dengan sangat cepat dan presisi. Aku duduk di lantai kamarku yang sepi, meletakkan kotak bludru merah marun itu di hadapanku. Dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan, aku mulai menyusun isinya. Di lapisan paling bawah, aku meletakkan salinan sertifikat rumah dan mutasi rekening yang telah diberi tanda tebal pada setiap angka transfer yang fantastis. Di atasnya, aku menaruh foto-foto persalinan yang dicetak besar-besar, memperlihatkan wajah bahagia suamiku dengan wanita lain.
Dan di lapisan paling atas, sebagai puncak dari segalanya, aku meletakkan dokumen gugatan cerai bersampul tebal itu. Aku menutup kotak tersebut dan mengikatnya dengan pita sutra emas. Aku membuat simpul pita yang sangat cantik dan rapi. Sebuah kado kejutan yang sangat mematikan kini telah siap. Di dalam kotak yang tampak mewah ini, tersimpan kehancuran bagi dua orang manusia yang berpikir bahwa mereka lebih pintar dariku. Aku mengusap permukaan kotak bludru itu dengan lembut. Kesabaran adalah kunci. Semakin lama aku menunggu, semakin manis rasa pembalasan ini nanti. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari pakaian. Wajahku terlihat sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Tidak ada sisa-sisa kesedihan istri yang dikhianati. Yang ada hanyalah raut wajah seorang eksekutor yang siap menjalankan tugasnya. Hari Minggu besok, aku tidak akan menjadi Andini yang penurut. Aku akan datang ke pesta itu bukan untuk merusak acara dengan tangisan, melainkan untuk memberikan pelajaran yang akan mereka ingat sampai napas terakhir mereka. Hari Minggu pagi menyapa dengan sinar matahari yang cerah dan udara yang hangat, sangat bertolak belakang dengan hawa sedingin es yang menyelimuti perasaanku. Pukul 6 pagi, Hendra sudah berdiri di depan cermin besar di kamar kami, sibuk merapikan kerah kaos berkerah polo berwarna putih yang ia padukan dengan celana bahan berwarna kaki. Ia menyemprotkan parfum favoritnya lebih banyak dari biasanya, menyisir rambutnya dengan sangat teliti, dan bersiul kecil menyenandungkan sebuah lagu riang. Kamu terlihat sangat bersemangat pagi ini, Mas. Tegurku pelan dari ambang pintu lemari pakaian, melipat beberapa baju agar terlihat sibuk. Suaraku sangat tenang, menyembunyikan badai yang sudah siap kulepaskan. Hendra menoleh, tersenyum lebar hingga memamerkan deretan giginya. Tentu saja, sayang. Hari ini turnamen golf tahunan dengan bos besar dan klien penting dari luar negeri. Ini kesempatan emasku untuk melobi proyek baru. Doakan suamimu ini menang. Ya, dustanya dengan sangat lancar, tanpa ada sedikit pun keraguan di matanya. Pasti, Mas. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Balasku sambil berjalan menghampirinya. Aku mengambil sehelai jaket tipis dari dalam lemari dan menyerahkannya padanya. Bawa ini, siapa tahu nanti di lapangan golf tiba-tiba anginnya kencang. Kamu jangan sampai masuk angin lagi seperti di Singapura kemarin. Hendra tertawa kecil, menerima jaket itu dan mencium punggung tanganku. Kamu ini memang istri yang paling perhatian sedunia. Aku berangkat dulu ya. Maaf aku tidak bisa membantumu mengurus arisan keluarga hari ini. Sampaikan salamku untuk keluarga besar yang datang. Kemungkinan aku akan pulang agak larut, tidak usah menungguku makan malam. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Semoga acaramu hari ini berjalan sangat meriah. Ucapku, memberikan penekanan yang sangat halus pada kata terakhir. Hendra hanya mengangguk dan bergegas turun ke lantai bawah. Dari jendela kamar, aku menatap mobilnya yang melaju meninggalkan pekarangan rumah. Begitu pagar besi depan rumah tertutup rapat, aku berbalik dan langsung menghubungi nomor seorang penata rias profesional yang sudah kupesan sejak 2 hari lalu. Waktunya berdandan untuk sebuah pertunjukan besar. 2 jam kemudian, penata rias itu selesai melakukan tugasnya. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin meja rias dan nyaris tidak mengenali wanita yang balas menatapku. Riasan wajahku tidak menor, melainkan sangat elegan dan tajam. Alisku dibentuk sempurna, tulang pipiku dipertegas, dan bibirku dipulas dengan warna merah gelap yang memberikan kesan mengintimidasi namun tetap berkelas. Aku menyanggul rambutku dengan gaya rapi dan modern, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahku dengan sempurna. Aku membuka lemari gaun pestaku dan mengeluarkan sebuah gaun selutut berwarna merah marun yang senada dengan kotak hadiahku. Gaun ini memiliki potongan leher berbentuk V yang pas, berlengan panjang, dan terbuat dari bahan jatuh yang memeluk tubuhku dengan proporsional. Gaun ini membuatku terlihat seperti seorang wanita karir kelas atas yang tidak tersentuh. Aku memadukannya dengan sepatu hak tinggi berwarna hitam mengilat, dan sebuah tas tangan kecil berbahan kulit asli. Aku tidak memakai perhiasan berlebihan, hanya sebuah jam tangan elegan dan cincin pernikahanku yang sebentar lagi akan menjadi barang rongsokan. Aku mengambil kotak bludru merah itu dari laci, memasukkannya ke dalam tas jinjing kertas yang bagus, lalu melangkah keluar rumah dengan kepala tegak. Aku mengendarai mobilku sendiri, membelah jalanan ibu kota yang sedikit lengang di hari Minggu, menuju perumahan elit di pinggiran kota yang alamatnya sudah kuhafal di luar kepala. Perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit. Memasuki kawasan perumahan tersebut, mataku langsung disambut oleh jejeran mobil mewah yang terparkir di sepanjang jalan masuk menuju sebuah rumah besar berlantai 2.
Rumah itu tampak mencolok dengan pagar bercat putih bersih dan halaman yang sangat luas. Di area halamannya, sebuah tenda megah berwarna biru pastel dan putih telah didirikan. Karpet merah digelar dari pintu gerbang hingga ke dalam area tenda. Suara alunan musik Islami yang lembut mengalun melalui pengeras suara, berbaur dengan suara tawa dan obrolan puluhan tamu undangan. Aku memarkirkan mobilku agak jauh dari lokasi agar tidak memancing kecurigaan, lalu berjalan kaki dengan langkah yang tenang dan terukur. Udara panas pagi hari tidak membuatku berkeringat sedikit pun. Ketenanganku adalah perisai utamaku. Saat aku melangkah melewati gerbang yang dihiasi lengkungan bunga-bunga segar, beberapa tamu yang sedang berdiri di dekat pintu masuk menoleh ke arahku. Penampilanku yang mencolok dan berbeda dari mayoritas tamu yang mengenakan pakaian muslimah syari tentu saja menarik perhatian. Namun aku tidak memedulikan tatapan mereka. Mataku hanya fokus mencari dua sosok manusia yang menjadi tujuan utamaku hari ini. Aku berjalan menyusuri karpet merah, memasuki area tenda yang dihiasi dengan lampu-lampu kristal gantung palsu, dan tirai-tirai cantik. Aroma masakan catering mewah yang semerbak memenuhi udara. Di bagian depan tenda, terdapat sebuah panggung kecil yang didekorasi layaknya pelaminan, namun dengan sebuah boks bayi berukiran kayu jati di tengahnya. Di atas panggung itulah mereka berada. Hendra berdiri dengan gagah mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang senada dengan gaun brokat mewah yang dikenakan Rosa. Rosa terlihat sangat cantik dan bersinar. Senyum kebahagiaan tak henti-hentinya merekah di wajahnya yang dipoles riasan tebal. Di samping mereka, seorang pemuka agama baru saja selesai memanjatkan doa. Hendra memegang mikrofon, bersiap untuk memberikan sambutan penutup sekaligus ucapan terima kasih kepada para tamu. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar, sahabat, dan rekan-rekan kerja yang sudah menyempatkan hadir di hari bahagia kami. Ucap suara bariton Hendra menggema melalui pengeras suara. Kehadiran jagoan kecil kami ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya dan istri saya, Rosa. Kami memohon doa restu agar. Kata-kata Hendra menggantung di udara. Suaranya tiba-tiba terputus, tergantikan oleh dengungan pelan dari mikrofon. Matanya yang sedang menyapu deretan tamu undangan kini tertuju lurus kepadaku. Mulutnya sedikit terbuka, dan wajahnya yang tadinya cerah berseri mendadak berubah pucat pasi seputih kertas. Tangannya yang memegang mikrofon mulai bergetar hebat. Aku berhenti berjalan tepat di tengah lorong yang memisahkan deretan kursi tamu. Jarak kami hanya tersisa sekitar 5 meter. Aku membalas tatapannya dengan sorot mata yang sedingin es. Bibirku menyunggingkan sebuah senyum tipis yang mematikan. Suasana di dalam tenda perlahan menjadi hening. Para tamu mulai menyadari keanehan sikap tuan rumah mereka dan arah pandangannya. Bisik-bisik mulai terdengar bersahutan. Aku melihat beberapa pria di meja tamu sebelah kiri, yang mengenakan seragam safari atau kemeja rapi, ikut menoleh ke arahku. Mereka adalah rekan-rekan kerja Hendra dari kantor. Aku mengenali wajah mereka karena beberapa kali pernah bertemu di acara gathering perusahaan. Saat mata mereka bertubrukan denganku, reaksi mereka sama persis dengan Hendra. Mata mereka terbelalak ngeri, dan beberapa di antaranya bahkan menutupi wajah atau menunduk dalam-dalam, menyadari bahwa mereka telah menjadi kaki tangan perselingkuhan suamiku. Melihat Hendra membisu seperti patung, aku memutuskan untuk mengambil alih pertunjukan. Dengan langkah yang anggun dan suara hak sepatu yang mengetuk karpet dengan tegas, aku menaiki dua anak tangga kecil menuju panggung. Rosa, yang awalnya terlihat kebingungan melihat reaksi suaminya, kini menatapku dengan kening berkerut tajam. Ia belum menyadari siapa aku. Aku berdiri tepat di hadapan Hendra. Bau parfum yang sama dengan yang ia pakai pagi tadi menguar dari tubuhnya. Aku mengulurkan tanganku yang terawat dengan kuku bercat senada dengan gaunku, lalu mengambil mikrofon dari genggamannya yang melemah tanpa perlawanan. Lanjutkan saja, Mas. Kenapa berhenti? Bisikku sangat pelan, hanya bisa didengar olehnya, diiringi senyuman yang semakin mengembang. Aku berbalik menghadap ke arah ratusan pasang mata yang kini menatap panggung dengan penuh rasa ingin tahu. Aku mengatur postur tubuhku, berdiri tegak, dan menempelkan mikrofon ke dekat bibirku. Suaraku keluar dengan sangat tenang, jernih, dan artikulasi yang sempurna. Tidak ada sedikit pun nada getar amarah di sana. Semuanya murni kalkulasi yang mematikan. Selamat pagi, ibu dan bapak sekalian. Sapaku dengan ramah, suaraku mengalun ke seluruh sudut tenda. Mohon maaf jika kehadiran saya sedikit mengganggu jalannya acara yang indah ini. Mungkin banyak dari hadirin di sini, terutama dari pihak keluarga Nyonya Rosa, yang belum mengenal siapa saya. Maka dari itu,
Izinkan saya memperkenalkan diri. Aku menjeda kalimatku sejenak, membiarkan keheningan yang mencekam menguasai tenda. Rosa memandangi Hendra dengan tatapan menuntut penjelasan, namun Hendra hanya menunduk dalam. Keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Nama saya Andini. Lanjutku, suaraku terdengar semakin mantap. Saya adalah istri sah secara hukum dan agama dari laki-laki yang sedang berdiri di atas panggung ini, Bapak Hendra. Kami telah menikah selama 4 tahun, dan sampai detik ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kami bercerai. Begitu kalimat itu meluncur, tenda yang tadinya hening langsung meledak oleh suara keterkejutan. Terdengar pekikan tertahan dari barisan depan tempat keluarga Rosa duduk. Beberapa ibu-ibu menutupi mulut mereka dengan tangan, menatap Rosa dengan pandangan jijik. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang riuh. Aku melirik ke arah rekan-rekan kerja Hendra. Mereka kini tampak gelisah dan bersiap-siap untuk diam-diam meninggalkan tempat. Bohong. Siapa kamu berani mengacau di acara anakku? Teriak seorang wanita parubaya dari barisan depan, yang kuyakini adalah ibu dari Rosa. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Aku menatap wanita tua itu dengan sorot mata kasihan yang kubuat-buat. Ibu tidak perlu berteriak. Semua bukti yang membenarkan perkataan saya telah saya siapkan. Aku beralih menatap Rosa yang kini tubuhnya ikut bergetar. Wajah sombongnya tadi telah lenyap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia mundur 1 langkah, berusaha mencari perlindungan di balik punggung Hendra, namun suamiku itu terlalu pengecut bahkan untuk mengangkat wajahnya. Nyonya Rosa, panggilku dengan nada suara yang sangat lembut dan sopan, seakan aku sedang berbicara dengan rekan bisnis. Saya datang ke sini bukan untuk membuat keributan atau menghancurkan acara tasyakuran anak Anda. Sebaliknya, sebagai istri pertama yang menghargai keberhasilan suaminya, saya merasa wajib hadir untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Aku melangkah mendekati Rosa, mengeluarkan kotak bludru merah marun dari dalam tas jinjingku, dan menyodorkannya ke hadapannya. Ini ada sedikit kado spesial dari saya, hadiah atas kelahiran bayi laki-laki yang sangat kalian dambakan. Tolong diterima. Silakan dibuka sekarang juga, agar semua tamu di sini bisa melihat betapa tulusnya niat saya. Pintaku, masih mempertahankan senyum bekuku. Rosa menatap kotak itu dengan ragu-ragu. Tangannya gemetar saat meraihnya. Didorong oleh rasa penasaran dan tekanan dari ratusan mata yang mengawasinya, ia menarik pita sutra emas itu dengan kasar dan membuka tutup kotaknya. Benda pertama yang menyambut pandangannya adalah lembaran foto berukuran 10R yang tercetak sangat tajam. Foto Hendra yang sedang mencium keningnya di kamar rumah sakit VIP Mawar, lengkap dengan tanggal dan waktu yang tertera di sudut foto. Rosa membelalakan matanya, napasnya mulai memburu. Ia membuang foto itu ke lantai panggung. Lembaran berikutnya adalah salinan mutasi rekening dari bank. Aku telah menstabilo angka-angka transfer fantastis itu dengan warna kuning terang. Silakan dibaca dengan saksama, Nyonya Rosa, ucapku melalui mikrofon, memastikan seluruh tamu mendengar penjelasanku. Itu adalah bukti mutasi rekening. Anda mungkin mengira hidup mewah yang Anda nikmati selama ini, biaya persalinan VIP Anda, dan bahkan rumah megah yang sedang kita tempati saat ini adalah hasil dari kerja keras Mas Hendra. Sayang sekali Anda salah. Sebagian besar uang tersebut adalah hasil penggelapan aset dan tabungan pribadi saya yang ia curi secara licik. Rosa menggelengkan kepalanya dengan kuat, air matanya mulai tumpah merusak riasan tebalnya. Tidak, ini tidak mungkin. Mas Hendra bilang dia pengusaha sukses. Isaknya parau. Dan untuk kejutan terakhirnya, tambahku tanpa memberikan ampun, dokumen tebal bersampul biru yang ada di lapisan paling bawah itu adalah surat gugatan cerai saya, yang sudah didaftarkan di pengadilan agama. Bersamaan dengan itu, terlampir juga salinan laporan kepolisian atas tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Mas Hendra. Pihak berwajib akan segera memprosesnya besok pagi. Mendengar kata laporan kepolisian, Hendra akhirnya bereaksi. Ia jatuh berlutut di atas panggung, berusaha meraih ujung gaunku dengan tangan yang gemetar. Andini, aku mohon jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Rintihnya dengan suara serak, wajahnya dipenuhi air mata keputusasaan yang sangat menyedihkan. Laki-laki yang tadi pagi begitu percaya diri kini terlihat lebih hina dari cacing tanah. Aku mundur 1 langkah, menghindari sentuhannya seolah ia adalah penderita kusta. Aku menunduk, menatapnya dengan pandangan paling dingin yang bisa dipancarkan oleh seorang manusia. Rumah? Tanyaku dengan nada mengejek.
Kamu tidak punya rumah lagi, Mas. Aku sudah mengganti semua kunci pintu dan mengunci gerbang rapat-rapat. Pakaianmu yang tersisa sudah kumasukkan ke dalam kantong sampah plastik di teras depan. Mulai detik ini, kamu bukan lagi tanggung jawabku. Nikmatilah keluarga barumu, karena sebentar lagi kamu akan menghadapi mereka semua dari balik jeruji besi. Rosa berteriak histeris, melemparkan kotak hadiah itu ke wajah Hendra, hingga dokumen-dokumen di dalamnya berserakan di atas panggung. Ibu Rosa pingsan di kursinya, membuat suasana tenda berubah menjadi kekacauan massal. Tamu-tamu mulai beranjak dari kursi mereka, saling berbisik dan memotret kejadian itu dengan ponsel masing-masing. Pertunjukan yang aku sutradarai telah mencapai klimaks yang sempurna. Aku meletakkan mikrofon perlahan di atas box bayi yang untungnya sedang kosong, memastikan tidak menimbulkan suara berisik. Aku membetulkan letak tas tanganku, membalikkan badan, dan berjalan menuruni panggung dengan punggung tegak lurus. Aku melangkah menyusuri karpet merah, meninggalkan jeritan Rosa, tangisan Hendra, dan riuhnya tamu undangan di belakangku. Tidak ada satu tetes pun air mata di mataku. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Beban berat telah terangkat, dan aku melangkah keluar dari gerbang rumah itu sebagai wanita merdeka yang tidak akan pernah bisa diinjak-injak oleh siapapun lagi. Senin pagi datang dengan udara yang sangat segar. Aku duduk di kursi rotan di teras depan rumahku, menyesap teh hijau hangat sambil menikmati suara kicauan burung. Pemandangan di depanku sungguh berbeda dari biasanya. Tepat di luar pagar besi rumah yang menjulang tinggi, teronggok 5 buah kantong plastik sampah berukuran besar berwarna hitam. Di dalamnya, berisi seluruh pakaian, sepatu, dan barang-barang pribadi milik suamiku. Aku sengaja mengeluarkannya subuh tadi, tepat sebelum mengganti gembok utama pagar dengan yang baru. Sebuah taksi berhenti tepat di depan rumahku sekitar pukul 7 pagi. Pintu penumpang terbuka, dan keluarlah sosok laki-laki yang penampilannya sangat kacau. Kemeja batik sutra yang kemarin ia pakai dengan sangat gagah di acara pesta gundiknya, kini tampak kusut masai, bau, dan sebagian kancingnya terlepas. Matanya merah, kantung matanya menghitam, dan wajahnya dipenuhi raut keputusasaan yang sangat dalam. Itu adalah suamiku. Ia berlari tertatih menghampiri pagar, mencoba membuka gerbang, namun terhalang oleh gembok baru yang berkilau. Ia mengguncang pagar besi itu dengan sisa tenaganya. Buka pintunya. Aku mohon, buka pintunya. Biarkan aku masuk, kita harus bicara baik-baik. Teriaknya dengan suara serak, nyaris seperti orang yang sedang mengemis. Aku meletakkan cangkir tehku di atas meja kaca, berdiri, dan berjalan perlahan mendekati pagar. Aku berhenti tepat 2 meter dari balik jeruji besi, menatapnya dengan wajah yang benar-benar datar. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, apalagi rasa kasihan. Bagiku, laki-laki di balik pagar itu tidak lebih dari sekadar orang asing yang mencoba masuk tanpa izin ke propertiku. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, ucapku dengan nada yang sangat tenang dan jernih. Rumah ini adalah harta bawaanku. Dibeli murni dari uang hasil jeripayah mendiang ayahku jauh sebelum kita menikah. Kamu tidak punya hak 1 sentimeter pun atas tanah ini. Ia jatuh berlutut di atas trotoar, tangannya mencengkeram jeruji pagar. Aku minta maaf. Aku hilaf. Rosa yang menjebakku, dia yang menggodaku saat aku sedang stres dengan urusan kantor. Aku tidak pernah bermaksud meninggalkanmu. Tolong, beri aku 1 kesempatan lagi. Jangan usir aku seperti ini. Aku menyunggingkan senyum tipis yang sangat dingin. Alasan klise seorang pengecut. Menyalahkan perempuan lain atas ketidakmampuannya menjaga kesetiaan. Hilaf itu 1 kali, bukan berulang kali hingga membuahkan seorang anak dan membelikan rumah mewah dari uang curian. Balasku, memotong alasannya dengan tajam tanpa menaikkan nada suaraku sedikit pun. Semua barangmu sudah aku kemas di dalam kantong sampah hitam itu. Ambil semuanya, dan pergi dari sini sebelum aku menelepon pihak keamanan perumahan untuk menyeretmu paksa. Kamu memblokir semua kartuku. Aku tidak bisa membayar taksi, aku tidak punya uang tunai sepeser pun. Tolonglah, setidaknya berikan aku sedikit uang untuk makan hari ini. Isaknya memelas. Air mata mengalir membasahi pipinya yang kotor. Aku hanya mengangkat bahu pelan. Itu bukan urusanku. Kartu kredit tambahan itu menggunakan namaku. Wajar jika aku memblokirnya. Sedangkan rekening bersamamu, pihak bank sudah membekukannya pagi ini atas perintah pengacaraku terkait laporan penggelapan dana. Silakan minta uang pada selingkuhanmu yang kaya raya itu. Tanpa menunggu balasannya,
Aku memutar tubuhku dan berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Aku menutup pintu kayu jati berlapis ganda itu, mengunci rapat-rapat, dan membiarkan suaranya yang terus memanggilku perlahan mereda hingga akhirnya hilang sama sekali. Aku tidak peduli bagaimana ia akan membayar taksi itu atau kemana ia akan membawa kantong-kantong sampah tersebut. Siang harinya, kabar gembira berikutnya datang dari Pak Darmawan. Rencanaku di perusahaan tempat suamiku bekerja berjalan lebih mulus dari yang kuperkirakan. Tadi malam, sepulang dari mengacaukan pesta itu, aku langsung mengirimkan sebuah surel rahasia kepada direktur utama di perusahaan tersebut. Aku melampirkan bukti-bukti transfer gelap yang dilakukan suamiku, menyoroti bagaimana ia memanipulasi dana proyek kantor untuk menutupi gaya hidup mewahnya bersama sang gundik, lalu menggunakan uang pribadiku untuk menambal kekurangan di laporan keuangan perusahaan agar tidak ketahuan. Direktur utama, yang kebetulan memiliki hubungan baik dengan almarhum ayahku di masa lalu, langsung bertindak tegas. Pak Darmawan meneleponku dan menceritakan bahwa suamiku sempat datang ke kantor siang tadi dengan niat meminjam uang dari kas perusahaan. Namun, ia justru disambut oleh petugas keamanan dan 2 orang auditor internal. Ia diseret ke ruang rapat pimpinan, dihadapkan pada bukti-bukti manipulasi keuangannya, dan dipecat secara tidak hormat detik itu juga. Ia diusir keluar dari lobi gedung perkantoran mewah itu hanya dengan membawa sebuah kardus kecil berisi barang-barang mejanya, menjadi tontonan memalukan bagi seluruh staf yang sedang istirahat makan siang. Sore menjelang malam, laporan dari detektif swasta yang disewa oleh Pak Darmawan semakin melengkapi hari kemenanganku. Detektif itu memantau kediaman Rosa sejak siang hari. Suamiku ternyata kembali ke rumah mewah selingkuhannya itu dengan menggunakan jasa ojek yang entah bagaimana ia bayar. Namun, bukannya disambut dengan pelukan hangat, ia justru dihadapkan pada amukan badai. Rosa baru saja menerima surat somasi dari kantor pengacara Pak Darmawan, yang menyatakan bahwa rumah tersebut berstatus dalam sengketa hukum karena dibeli menggunakan dana hasil penggelapan dari istri sah. Surat itu menegaskan bahwa rumah tersebut akan segera disita oleh pengadilan. Dari rekaman suara jarak jauh yang dikirimkan oleh detektif tersebut, aku bisa mendengar dengan sangat jelas pertengkaran hebat mereka. Suara barang-barang pecah belah yang dilemparkan ke dinding berbaur dengan tangisan bayi yang sangat melengking. Laki-laki tidak berguna. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang istri pertamamu itu bodoh dan mudah dikelabui. Sekarang lihat. Rumah ini mau disita. Aku dan bayiku mau tinggal di mana? Di kolong jembatan. Teriak Rosa dengan suara yang sangat kasar. Jauh dari citra perempuan lemah lembut yang selalu ia tunjukkan di hadapan suamiku. Sabar, Rosa. Aku sedang mengusahakan jalan keluarnya. Beri aku waktu. Aku baru saja dipecat. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Setidaknya biarkan aku tinggal di sini dulu bersamamu dan anak kita. Rintih suamiku, memohon perlindungan dari perempuan yang ia pikir akan menjadi surga barunya. Waktu dari mana? Aku tidak sudi hidup miskin dengan laki-laki pengangguran sepertimu. Pergi kamu dari sini. Bawa barang-barang sampahmu ini keluar. Aku menyesal pernah mengenalmu. Umpat Rosa dengan penuh amarah. Aku mendengarkan rekaman itu sambil tersenyum tipis, menyesap teh camomileku di ruang keluarga. Istana pasir yang mereka bangun di atas penderitaanku kini telah runtuh tak bersisa, tersapu oleh ombak kebenaran yang datang menghantam tanpa ampun. Mereka berdua kini tengah merasakan penderitaan yang jauh lebih pedih dari yang aku rasakan. Mereka saling menghancurkan, saling mengutuk, dan tenggelam dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada air mata, tidak ada rasa kehilangan. Aku merasa sangat utuh dan memiliki kendali penuh atas hidupku sendiri. Waktu bergulir dengan cepat, membawa perubahan besar yang menyapu bersih segala kotoran dari hidupku. Proses sidang perceraian di pengadilan agama berjalan jauh lebih singkat dan mudah dari yang kuperkirakan. Dengan tumpukan bukti perselingkuhan yang tidak terbantahkan, serta fakta bahwa suamiku sedang dalam proses penyelidikan kepolisian atas kasus penggelapan aset, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatanku. Hakim memutuskan bahwa seluruh harta bawaan kembali sepenuhnya kepadaku. Tidak ada pembagian harta gono gini yang menguntungkan pihak laki-laki, karena terbukti ia telah menggunakan uang keluarga untuk membiayai perempuan lain. Aku resmi menyandang status baru. Bebas, mandiri, dan bersih dari benalu yang selama ini mengisap darahku secara sembunyi-sembunyi. Kabar mengenai nasib mantan suamiku dan gundiknya sampai ke telingaku melalui jaringan pertemanan dan laporan hukum. Kehancuran mereka benar-benar total dan tak bisa diselamatkan. Rosa, perempuan yang sangat memuja harta dan kemewahan itu,
ternyata tidak memiliki secuil pun kesetiaan saat dihadapkan pada kemiskinan. Begitu rumah mewahnya disita oleh pihak berwenang sebagai barang bukti, dan menyadari bahwa mantan suamiku benar-benar jatuh miskin serta terancam hukuman penjara, sifat aslinya keluar. Tanpa belas kasihan, Rosa mengemasi seluruh pakaian dan perhiasan mewahnya, lalu pergi meninggalkan kota pada suatu malam. Ia tidak pergi sendirian, kabarnya ia lari bersama seorang pria hidung belang yang lebih tua namun memiliki banyak uang. Yang paling membuatku tak habis pikir, perempuan itu meninggalkan bayinya yang baru berusia beberapa bulan begitu saja di dalam kamar kos sempit yang disewa oleh mantan suamiku. Ia membuang darah dagingnya sendiri, hanya demi menghindari hidup melarat. Kini, mantan suamiku hidup luntang-lantung. Dari seorang manajer tingkat menengah yang selalu tampil necis dan wangi, ia berubah menjadi pengangguran yang terjerat kasus pidana. Ia tinggal di sebuah kontrakan petak yang sangat kumuh di daerah pinggiran, bertahan hidup dari belas kasihan teman-temannya yang masih mau meminjamkan uang receh untuk sekadar membeli susu bayinya. Bayi yang dulu ia bangga-banggakan di hadapanku kini menjadi beban terberat yang harus ia pikul sendirian di tengah kemiskinannya. Sore itu, hujan turun cukup deras mengguyur kota. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop untuk menyusun naskah baru. Kepahitan yang kurasakan beberapa bulan lalu kini telah kuubah menjadi sebuah karya. Pengalamanku menghadapi pengkhianatan ini memberiku ide cemerlang untuk menulis kisah demi kisah dengan tema serupa, menyalurkan segala rasa sakit menjadi kata-kata yang menginspirasi banyak perempuan lain untuk bangkit dan menjadi kuat. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi nyaring menembus suara hujan. Aku melirik layar interkom yang terhubung dengan kamera pengawas di pagar depan. Sosok di layar itu membuatku menghela napas panjang. Itu dia, mantan suamiku. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kusam dan dipenuhi jambang yang tidak terawat. Ia berdiri di bawah guyuran hujan tanpa payung, mengenakan jaket lusuh yang dulu sering ia pakai. Tangannya memegang pagar erat-erat. Ia tampak sangat menyedihkan. Dengan langkah yang sangat tenang, aku turun ke lantai 1. Aku tidak berniat membukakan pintu rumah, apalagi mempersilakannya masuk. Aku mengambil sebuah payung hitam besar, membuka pintu utama, dan berjalan menyusuri halaman depan menuju pagar. Aku berhenti tepat di hadapannya, tetap berlindung di bawah payungku, sementara ia menggigil kedinginan di luar sana. Melihatku keluar, matanya sedikit berbinar penuh harap. Andini, syukurlah kamu mau menemuiku. Aku kedinginan, ucapnya dengan bibir yang gemetar membiru. Aku menatapnya dengan tatapan datar. Ketenanganku adalah senjataku yang paling mematikan. Semakin aku melihatnya hancur, hatiku terasa semakin mantap. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau bahkan rasa benci. Ia hanyalah debu yang tidak berarti bagiku. Apa tujuanmu datang ke sini? Tanyaku dengan suara yang sangat dingin, mengalahkan suhu udara di sore itu. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Aku sangat menyesal. Rosa meninggalkanku, dia membuang anak kami begitu saja. Aku sekarang hancur, tidak punya siapa-siapa lagi. Aku sadar, hanya kamu satu-satunya perempuan yang tulus mencintaiku. Aku mohon, izinkan aku kembali. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Ia memohon sambil menangis, air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir deras di wajahnya. Aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang menyiratkan kemenangan telak. Kamu salah, jawabku perlahan, setiap kataku meluncur dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Kamu hancur bukan karena Rosa meninggalkanmu. Kamu hancur karena keserakahan dan kebodohanmu sendiri. Kamu membuang berlian demi memungut batu kerikil, dan kini setelah batu itu melukaimu, kamu berharap berlian itu masih ada di tempatnya. Ia tertunduk dalam, bahunya terguncang hebat karena isakan tangis penyesalan yang terlambat. Dan satu hal lagi, tambahku, mendekatkan wajahku sedikit ke arah celah pagar agar ia bisa mendengar suaraku dengan sangat jelas di atas gemuruh hujan. Kamu sama sekali tidak berhak menyebut namaku lagi. Urusan kita sudah selesai di pengadilan agama. Mulai besok, persidangan pidanamu atas kasus penggelapan uangku akan dimulai. Siapkan saja mentalmu untuk menikmati dinginnya lantai penjara, karena aku memastikan pengacaraku tidak akan memberikan celah sedikit pun untukmu lolos. Mantan suamiku mendongak, matanya terbelalak ngeri mendengar ancamanku yang begitu nyata dan tak kenal ampun. Ia mencoba membuka mulutnya untuk memohon lagi, namun aku tidak memberikannya kesempatan. Aku memutar tubuhku, membelakanginya yang masih berlutut di tengah genangan air. Selamat tinggal.
Jangan pernah berani menginjakkan kakimu di sekitar rumah ini lagi. Aku melangkah kembali ke dalam rumah dengan punggung tegak dan dagu terangkat. Aku menutup pintu utama dan menguncinya. Suara tangisannya di luar sana perlahan teredam oleh tebalnya dinding rumahku, hingga akhirnya lenyap sama sekali, persis seperti eksistensinya yang kini telah terhapus dari hidupku. Aku meletakkan payungku, berjalan menuju dapur, dan membuat secangkir teh hangat. Aku menatap bayanganku di jendela kaca yang berembun. Perempuan yang menatapku balik dari cermin kaca itu bukanlah korban. Ia adalah seorang pemenang yang berhasil melewati badai dengan akal sehat dan ketenangan yang luar biasa. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya. Babak baru telah dimulai, dan aku siap melangkah maju menuju masa depan yang gemilang, tanpa ada lagi benalu yang menghalangiku.